Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Bayu Wicaksono ya guys. Tentunya masih di channel Mekanik Deso Paling Konyol. Guys, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang injektor ya guys. Nah, kita lihat di sini. Sekalian sampean bisa baca yang jelas, sekalian dengerin saya ngoceh ya guys. Nah, jadi ada beberapa bentuk injektor, namun injektor itu bisa dikenali dengan bentuk dari soket injektornya sendiri. Itu injektornya tipe apa dan bentuk injektornya bagaimana. Nah, ini gambar soketnya, tipenya apa, itu ukurannya. Nah, untuk mengukur resistor begitu, minimal paling rendah itu 2-3 ohm, dan untuk yang paling tinggi atau biasa kita tahu itu injektor racing ya guys, itu resistan tinggi di 13,8 ohm. Oke, ada 4 jenis atau 4 bentuk konektor yang disesuaikan dengan ujung lubang injeksi ya guys. Nilai resistor, warna konektor juga berbeda sesuai dengan volume injeksinya. Ini gambar injektornya ya, kita bisa lihat injektornya bentuk apa saja. Nah, begini jelas, dan ini bentuk soketnya. Oke, langsung kita praktekkan. Untuk mengukur tekanannya resistornya sendiri, kita gunakan ini tester digital ya guys, karena tester digital itu biasanya keakuratannya itu terjamin, walaupun toh testernya itu murahan. Terus kalau kita mau cek tekanan fuel pump, kita pakai ini full pressure gauge. Jadi kalau kita mau lihat tekanan bahan bakarnya, kita pakai ini. Dan ingat kalibrasinya ini guys, bar ya guys. Ada PSI nya nggak masalah, tapi pada umumnya yang kita butuhkan untuk mengukur sebuah tekanan bahan bakar itu kita pakai bar atau KPA. Nah, di sini ada keterangannya, 1 bar sama dengan 100 KPA ya guys. Sedangkan tekanan bahan bakar untuk kendaraan roda 4 atau 4 silinder itu standar pabrikan 2,5 bar. Ada di sini ya guys, 2,5 bar. 2 bar juga masih bisa, masih toleransi ya guys ya, masih toleransi. Kecuali di bawah 2 bar itu memang full pumpnya sudah rusak, atau biasanya kita itu uji konsistensi daripada full pump ya guys. Jadi saat kunci kontak di on kan biasanya mencapai 2,5 bar atau lebih. Itu kalau lebih bagus ya guys. Cuman begitu mesin dinyalakan atau setelah kita buka throttle atau digas, itu tekanannya menurunnya drastis, drop. Berarti itu ada masalah di fuel pump atau di pressure regulatornya sendiri ya guys. Oke, kita lanjut. Ini saya ada beberapa contoh injektor. Ini injektor yang seperti ini tadi. Nah, ini bentuk injektor yang ini ya guys, sama kan, itu tipenya bisa kita lihat apa saja. Terus yang ini ada injektor jenis yang ini ya. Nah, satu lagi ini punyaan Avanza ataupun Daihatsu, ini Grand Max, Terios, Ras dan sebagainya ya guys. Nah, kenapa ini sudah tak siapkan? Jadi aku pengen ngasih tahu ke kalian, tester injektor itu kita bukan hanya melihat seberapa bagus dari penyemprotannya sendiri ya guys, atau pengkabutannya. Kita harus perhatikan juga kebocorannya. Jangan mentang-mentang kita cek itu pengkabutannya bagus dan ternyata mengalami kebocoran, itu kita sendiri yang bingung ya guys. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika pressure-nya turun
turun drastis atau saat mesin dimatikan itu pressure-nya turunnya cepat, itu bisa kita cek dulu si pressure regulatornya. Setelah pressure regulatornya itu kita pastikan oke. Ada beberapa jenis kendaraan ya guys yang pressure regulatornya itu bisa disetel, seperti Grand Max, Avanza, Xenia, Rush dan sebagainya, itu ada settingannya pakai obeng ya di ujungnya pentolnya tadi itu. Nah, ini tak kasih tahu bagaimana kita melihat kebocorannya ya guys ya. Nah, ini kita tekan. Nah, kelihatan guys. Ini kita tekan dengan tekanan yang ada di karburator cleanernya ini yang masih baru ya guys. Jadi tekanannya masih full, kira-kira sekitar 1, berapa bar ya guys. Nggak kenceng, cuman kan kita bisa lihat. Nah, kita lihat. Nah, pengkabutannya masih bagus ya kan. Cuman kita bersihin dulu guys. Cuman injektor ini mengalami kebocoran ya guys. Nah, setelah kita bersihkan, kita tekan tanpa kita aliri listrik ya guys. Kita tekan. Nah, keluar ya guys. Kelihatan? Ada gelembung-gelembungnya yang keluar. Nah, itu injektornya bocor. Biasanya injektor bocor itu kita kalau mau nyalain mesin sama seperti mobil karburator yang banjir. Jadi ciri-cirinya ketika mesin dingin atau setelah dimatikan itu di startnya panjang, atau mesti kita injak gas sedikit, atau mungkin bahkan pol ya guys. Karena di ruang bakar itu terlalu basah, terlalu banyak bahan bakar yang menetes. Jadi istilah kalau kita sebut di kendaraan konvensional atau mobil karburator itu banjir. Nah, saat banjir cara menyalakannya cukup dengan buka throttle full dan start, pasti nyala. Tapi begitu nyala, setelah kita lepaskan pedal gas normal lagi, karena regulasi atau perputarannya itu sudah normal. Penyemprotannya juga begini ya, masih normal. Jadi saat mobil nyala, selama nyala normal, cuman sedikit lebih boros daripada biasanya, karena waktunya dia tertutup nggak akan tertutup. Terus biasanya ciri-cirinya si Grand Max, Avanza atau apa itu kan kalau kena cuaca panas sering ngelitik ya guys, detonasi, kurang cocok bahan bakar. Mungkin kita pakainya jenis bahan bakarnya itu bensin, jadi terjadi detonasi ketika cuaca udaranya panas. Kira-kira begitu. Nah, cara pengukurannya, kita pasang kabelnya. Kabelnya ini kita jepitkan ke ujung multitester aja guys. Jadi standarnya begitu tadi. Kalau nilai resistornya cuma tinggal 1, biasa itu tadi kan di tertera standarnya 2-3 ohm. Kalau lebih kecil dari itu berarti resistornya jebol. Nah, biasanya kalau resistornya jebol ini yang terjadi, bahan bakarnya bocor ya guys. Oke guys, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.